Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jason Edelin dengan NIM 25401189990. Jadi pada hari ini saya akan membuat dua gambar kerja, di mana yang pertama-tama saya akan membuat gambar kerja pintu atau bisa disebut sebagai door plan symbol. Jadi untuk pintunya ini saya akan buat, dan sebelum memulai proses pembuatan dari gambar kerja ini, saya akan memastikan mengenai unitsnya terlebih dahulu. Dalam memastikan unitsnya, saya akan klik Ctrl 9 untuk mengeluarkan command pada file kerja ini. Lalu kita klik ketik units. Oke, jika udah, maka akan keluar drawing unitsnya. Untuk drawing unitsnya sendiri, saya akan memakai milimeter. Ini sudah benar, berarti penggunaan unit skalanya. Untuk type-nya juga udah benar, desimal dengan precision-nya segini. Jika semuanya sudah benar, berarti tinggal diklik OK aja. Dan karena saya tidak akan memakai command, saya akan silang terlebih dahulu. Oke. Terus jika unit sudah diatur, maka saya akan lanjut ke layer properties. Untuk layer properties-nya ini, saya akan membuat beberapa layer dalam pembagian gambar kerjanya. Pertama-tama saya akan memakai layer pintu. Yang kedua saya akan pakai layer garis putus-putus. Lalu layer yang ketiga saya akan pakai buat garis operasional. Saya juga akan pakai garis layer buat kusen. Dan yang terakhir saya akan pakai untuk dimensi. Kalau udah semua, maka tinggal diganti aja pewarnaan sama line type-nya. Untuk pintunya pakai garis solid, garis putus-putusnya, ini line type-nya bisa diganti dengan cara klik line type yang ada di sini. Lalu load dan pilih yang isodash atau bisa juga dengan isodash space. Kalau udah, tinggal klik OK. Nanti akan muncul dari garis yang udah kita pilih tadi. Lalu diklik kembali dan diklik OK ya. Nanti line type-nya akan langsung berubah menjadi garis putus-putus dari garis solid. Terus setelah itu untuk garis operasionalnya saya akan ganti ya line type-nya menjadi garis kerja yang memang untuk garis operasional dengan cara klik line type, load, terus pilih yang long dash, short dash yang ini ya untuk gambar kerjanya. Lalu tinggal diklik OK. Lalu diklik kembali yang sudah kita pilih dan klik OK kembali. Kalau misalnya udah semua garisnya ini udah pas ya untuk dimensi, kusen, sama pintu memakai garis solid. Dan berarti selanjutnya tinggal ke pengubahan warna dari layer-layer ini agar gambar kerjanya terlihat lebih rapi. Untuk dimensinya saya akan pakai warna putih. Garis operasionalnya saya akan pakai garis warna pink. Lalu garis putus-putusnya saya akan pakai warna biru muda. Lalu untuk kusennya saya akan ganti jadi warna merah. Dan yang terakhir untuk pintunya saya akan ganti menjadi warna hijau. Oke, jadi pertama-tama saya akan bikin di layer 0 terlebih dahulu. Jadi pada layer 0 ini saya akan membuat gambaran garis besar dari gambar kerja yang akan saya buat. Jadi untuk next-nya biar apa sih namanya, gambar kerja per layer jadi lebih rapi. Jadi ini semacam template-nya terlebih dahulu. Jadi saya akan membuat gambar kerja yang template ini menggunakan line tool, ada pada bagian pojok kiri AutoCAD-nya. Lalu kalau misalnya udah klik line, maka tinggal diklik dan diketik ukuran yang kalian mau. Jadi karena di sini ukuran kusennya adalah 10 kali 5, maka diketiknya adalah 100. Dan ini diketik ukurannya 50. Ini karena gambar kerjanya udah diubah jadi milimeter ya. Jadi untuk sentimeter itu perlu dibagi 10. Oke, ini untuk kusen yang ini udah.
Terus next, saya akan bikin ini yang buat garis putus-putusnya nih. Panjang satu pintunya adalah 81, jadi ketiknya 810. Terus setelah itu saya akan pakai garis tengahnya ini. Kelihatan gak ya? Seperti kalau terlihat, saya akan tambahkan garis tengah. Hal ini saya lakukan biar saya tahu titik tengahnya itu ada di mana nanti. Jadi untuk mempermudah pembuatan garis operasionalnya. Terus ini juga tinggal diklik dan diketik aja panjang pintunya. Panjang pintunya masih 81. Terus tinggal dibikin lagi kuseinnya. Untuk ukuran kuseinnya masih sama kayak yang tadi, 10 kali 5, jadi ketiknya 100 kali 50. Oke. Oke, kalau tinggal dihubungkan. Habis itu selesai. Kalau misalnya udah selesai kayak gini, next-nya saya akan bikin bagian dalam dari kusen ini. Jadi kusennya kan berbentuk agak mendalam ke dalam, biar saat pintunya terbuka dan tertutup itu pintunya bisa beroperasional. Jadi untuk ukuran ketebalan pintunya itu 4 ya, 4 cm. Berarti tinggal diketik 40. Lalu ininya sendiri lebarnya itu adalah 1 cm. Berarti ini ditulisnya 10. Nah, tinggal diklik atas. Kalau misalnya udah, ini kan ada garis-garis sisanya nih yang nggak akan pakai. Kita bisa menggunakan trim untuk menghilangkan garisnya. Nah, lalu untuk yang sebelah kusennya diperlakukan dengan sama. Jadi dibikin juga bagian dalamnya dengan cara yang sama. Tinggal diklik, klik atas, terus habis itu diketik mau panjangnya berapa, sama ketebalannya 4 cm, jadi ditulisnya 40, terus kedalamannya 10, tinggal naik, dan selesai. Ini selanjutnya tinggal di-trim kembali. Oke, kalau saya udah terbentuk seperti ini, tinggal di ini aja. Tinggal di ujung, disesuaikan ujung ke ujungnya. Oke, aduh, harus pakai hand tool ya, biar bisa disesuaikan nih layarnya. Nah, ujung sini ke ujung sini. Oke, jadi ini udah kebentuk nih bagian gambar pintu saat tertutup. Terus berarti kita tinggal gambar pintu yang saat terbuka. Dan karena saya tidak tahu ini tingginya berapa, maka saya akan em, membuat garis besar terlebih dahulu dengan cara ini perkiraan berarti tulis aja 820 deh. Terus habis itu pada bagian sini juga sama ditulisnya kayak yang tadi. Hal ini saya lakukan biar saya tahu nanti ketinggian itu berapa melalui garis operasional. Jadi nanti kita akan membuat garis operasional juga. Nah, ini kenapa ya susah buat di zoom out. Oke, tunggu sebentar. Nah, oke. Terus ini ketebalan pintunya, jangan lupa. Ini untuk sementara kita pakai garis aja dulu. Biar tahu ini ketebalan pintunya berapa. Oke, tinggal diklik. Bagian sini juga um, kasih tambahan line toolnya lagi. Biar tahu ketebalannya berapa. Begini 40. Terus klik bagian bawahnya. Oke. Terus karena ini panjangnya masih belum sesuai ya. Kita masih mencari panjangnya. Maka saya akan selanjutnya pakai arc. Arc yang start, center, end. Jadi tinggal di titik, startnya dari mana? Sini, centernya sini, endnya sini. Oke. Dari sini kan terlihat tuh, apa sih namanya? Panjangnya berapa. Kalau misalnya ada ketahuan seperti ini, tinggal pakai line tool kembali. Diklik aja. Diklik dan klik. Jadi ini panjangnya udah sesuai ya sama pintunya. Terus sisanya ini tinggal di trim.
Oke. Nah, untuk mempermudah juga, kita bikin garis tambahan lainnya. Dari titik sini ke titik sini. Terus kita trim kembali. Oke. Kalau misalnya udah, ini juga tengah-tengahnya di trim. Jadi ini fungsi garis tengahnya itu biar panjang dari kiri sama kanannya itu sama pintunya. Terus pakai arc kembali. Arc-nya itu yang start, center, end. Ini startnya berarti dari sini. Kalau bagian kanan, start, center, aduh, end. Nah, ini udah jadi ya secara template-nya itu. Berarti kalau misalnya udah jadi seperti ini kita kunci aja. Terus bisa ke lanjut ke pembuatannya ke layer-layer ini. Jadi untuk garis pintu, kusen ya dibikin sesuai lah sama layer yang udah kita buat tadi. Jadi yang pertama-tama saya bikin untuk layer pintunya terlebih dahulu. Untuk layer pintunya ini saya tidak akan menggunakan line tool, akan tetapi menggunakan rectangle tool yang ada di sini ya. Udah saya klik, terus tinggal disesuaikan aja nih sesuai template yang udah kita buat tadi. Oke, udah. Terus lanjut yang ini. Oke, karena pintunya udah, yaudah kita lock aja. Terus lanjut ke kusen. Karena bagian kusennya ini agak berlika-liku, jadi saya akan menggunakan line tool ya pada bagian kusennya. Tinggal diklik, klik, 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 terus klik, klik, klik. Terus di sini juga saya akan tinggal tambahkan line tool-nya sesuai dengan cara yang tadi kita lihat, kita lakuin sebelumnya. Oke, untuk kusennya sendiri udah. Berarti tinggal garis putus-putus sama garis operasional. Saya lanjut ke garis putus-putus terlebih dahulu ya. Untuk garis putus-putusnya saya akan menggunakan rectangle tool sama kayak yang pintu tadi. Oke, klik titik awal, klik titik akhir. Oke, untuk garis putus-putusnya udah. Berarti lanjut ke garis operasional. Garis operasionalnya itu menggunakan arc seperti yang tadi kita udah lakuin, tinggal dilakuin aja lagi. Jadi ini arc-nya tuh yang start, center, end. Ini start, pada bagian tengahnya. Start, center, end. Terus ini udah jadi ya. Berarti untuk sebelahnya lagi kita bikin lagi. Ini oke. Start, center, end. Dan sudah jadi untuk penggambaran pintunya. Nextnya kita lanjut ke bagian dimensi. Jadi untuk dimensinya ini pertama-tama kita harus atur terlebih dahulu ya menggunakan dim style. Jadi kita harus ketik dim style ini di command. Berarti tinggal CTRL 9 biar muncul commandnya. Lalu klik dim style. Oke, di sini buat pengaturan aja sih. Jadi setelah klik dim style, kita modify terlebih dahulu biar ukurannya sesuai, biar bagian simbol dan teksnya itu terlihat ya, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Ini row size-nya saya tambahin menjadi 30 mungkin cukup. Untuk teksnya juga saya pakainya 30. Kalau misalnya udah diatur, tinggal klik OK, terus close. Oke. Kalau udah, berarti kita tinggal klik dimension. Untuk dimension ini bisa diklik di command atau klik di atas bar bar AutoCAD ini ya. Oke. Tinggal diklik dimensi, lalu kita ukur dari atas hingga pada bagian bawah benda yang ingin kita ukur atau line yang ingin kita ukur. Jadi ini udah nih tinggal diklik, klik, terus tarik. Terus habis itu saya akan lakuin penambahan dimensi, tinggal klik, klik, tarik,
terus tinggal diklik kembali. Maka jadilah dimensinya ya. Terus habis itu ini saya juga klik tarik. Oke. Terus saya tambahin juga di sini. Klik. Ini kan 40 ya. Aduh, cukup susah ya. Nah, oh, nggak muncul. Mungkin error kali ya. Kita akan coba lagi. Atau enggak, kalau misalnya emang susah kayak yang tadi, kita bisa ketik aja dimensinya di sini. Kita ketik 40. Oke. Jadi untuk kalau misalnya emang susah nyari titiknya, kita bisa ketik aja. Terus setelah itu saya akan lanjut ke dimensi pintunya ini ya. Tinggal klik, klik. Oke, udah. Terus habis itu ini tinggal klik, klik. Terus disesuaikan aja biar kelihatan lebih rapi. Klik, udah. Saya akan kasih panjang totalnya juga. Klik, klik, tarik. Tapi di soal nggak dari sini sih, tapi dari kusen. Oke, kita ganti aja biar sesuai sama soal. Jadi ukuran bukan dari pintunya aja, tapi dari kusennya. Berarti dari sini sampai sini. Nah, terus tinggal diklik kembali. Terus saya akan juga kasih tambahan dimensi pada bagian pintu, biar lebih lengkap aja penjelasan ukurannya. Oke, dan berikut merupakan cara membuat gambar kerja pintu ya. Oke, selanjutnya saya akan membuat gambar kerja meja dan kursi yang six round table. Dan pertama-tama kita cek dulu ya unitsnya apakah sudah benar atau belum dengan cara Ctrl9 untuk mengeluarkan command, lalu kita klik UN, terus klik units. Kalau udah nanti muncul ini bagian unitsnya dan ini udah pas ya, udah menggunakan milimeter, udah menggunakan precision yang pas dan tipenya sama, yaitu desimal. Kalau udah tinggal klik OK dan ini komannya akan saya silang terlebih dahulu biar tidak mengganggu proses pengerjaan kerja. Terus nextnya saya akan lanjut ke layer properties. Untuk di layer properties ini saya akan membagi beberapa layer, yaitu untuk meja, lalu untuk kursi. Setelah itu, jadi ada garis putus-putus ya kalau di soal pada mejanya. Jadi kita bakal bikin juga layer untuk garis putus-putus. Nah, garis putus-putusnya udah, kita tambahin juga untuk dimensi ya. Ini semuanya udah, tinggal ke pembagian warnanya aja. Untuk dimensinya warna putih aja. Terus warna garis putus-putusnya itu kita pakai warna biru. Terus setelah itu untuk kursinya kita pakai warna kuning aja. Dan untuk mejanya saya akan pakai warna oranye biar lebih bagus aja. Oke. Jadi pertama-tama itu saya akan bikinnya di em, di layer 0 ya. Untuk pembuatan meja lingkaran itu menggunakan circle tool. Circle tool itu ada di sebelah dari polyline, jadi pertengahan polyline dan arc. Kita klik kalau misalnya udah eh, memilih circle tool. Terus kalau setelah kita klik itu menunjukkan buat titik tengah dari lingkaran. Sehingga setelah ini, kalau udah diklik itu, kita ketik aja jadi-jadinya berapa. Karena di soal itu ukurannya 150, maka kita tulis aja jadi-jadinya 75 ya. Terus em, di sini kan, oh hilang. Oh, ternyata tadi. Terus karena ini bukan sentimeter, jadinya kita nggak tulisnya 75, tapi 750. Nah, di sini kan milimeter. Terus setelah itu, kalau misalnya udah, ini kita tinggal bikin.
bagian tengah meja dulu. Ini saya pindahin dulu deh biar ada di tengah-tengah sini. Nah, untuk bagian tengah-tengah mejanya itu di soal itu ada segi 6 yang di tengah-tengahnya. Dan untuk pembuatan segi 6 itu perlu yang namanya poligon. Jadi poligon itu ada di bagian rectangle. Terus tinggal klik aja nih segitiga ke bawah, terus pilih poligon. Untuk pembuatan poligon ini nanti pertama-tama kita disuruh ketik angka. Jadi angka side. Jadi mau seginya berapa? Mau poligon segi 4, segi 5, segi 6 bisa atau mungkin segi 10 bisa. Cuma di sini karena disuruhnya segi 6, jadi yaudah kita ketik aja 6. Terus kita klik inscribe in circle ya. Terus kita tinggal ukur aja. Di sini saya bakal ukurnya 400 saja. Biar sesuai. Jadi sebenarnya ini tuh bisa dibikinnya di dalam circle sih. Cuma saya lebih suka cara yang seperti ini karena lebih menurut saya lebih enak aja. Jadi kalau misalnya udah tinggal di rotate karena di soal tuh ujungnya mau seperti ini. Jadi ingin apa sih namanya? Pada bagian kiri atau kanan ini beradanya ada di atas, bukan di samping gitu. Jadi kita bakal, nah, bakal pakai rotate. Kalau udah di rotate, kita tinggal pindahin ke tengah-tengah lingkarannya aja sih. Terus biar sesuai, kita pakai garis line tool. Biar tahu ini pas atau enggak ya. Ternyata ini enggak pas. Kalau enggak pas, kita tinggal dipindahkan aja. Biar pas dan sesuai. Oke. Terus ini kita cek lagi ukurannya. Ini udah pas belum ya, 200-200. Ternyata belum. Kalau belum, udah kita cek 200. Terus habis itu nanti kita tinggal dipasin aja di akhir ini garis-garisnya. Ini kita tinggal pindahin dari titik ini ke titik ini. Oke, ini udah pas ya di tengah-tengah. Berarti garis tengah-tengahnya ini kita hapus saja karena kan cuma dipakai sebagai garis bantuan. Terus abis itu kalau misalnya udah, ini kita tambahin garis pada sisi ujung segi 6 ini. Jadi dari titik sini ke ujung titik sini. Nah, kayak gini ya. Semua sisi dari segi 6. Jadi tahu titiknya itu dari mana, dari sini, itu titiknya kemana. Itu saya menggunakan secara otomatis saja. Jadi di AutoCAD saya itu ada ada pemberitahuan titik tanda yang pas itu di mana. Jadi bisa dilihat nih dari ininya pas atau enggak gitu. Kalau misal pas, nanti bakal ke arah sendiri nih. Bentuknya seperti ini logonya, kayak segitiga gitu. Sedangkan kalau misalnya nggak pas, itu bentukannya kayak gini. Nanti bakal ada tanda X buat sebagai oh ini pasnya ada di sini gitu sebagai otomatis dari AutoCAD-nya. Jadi tidak perlu diukur-ukur kembali. Oke, jadi semua ini dilakuin di semua sisi. Kita cari titik tengah yang pasnya itu di mana. Ini cukup susah ya carinya yang yang ini. Tunggu sebentar. Ah, ini dia. Oke, udah ketemu. Berarti ini semua nanti sisinya udah pas ya. Untuk meja udah komplit. Next kita akan membuat template yang buat kursi. Jadi
meja dan kursi itu memiliki jarak sekitar 20 cm. Kita tinggal tulisnya berarti 200. Di sini kita ketik. Terus lebar dari kursinya adalah lebar dari kursinya itu 445, berarti kita tulisnya 225 ya di sini. Oke, udah. Terus ini juga berarti ini panjangnya itu 460 kalau di soal. Ini 460. Terus setelah itu tinggal di flip. Kalau udah ini tinggal di trim aja karena udah nggak diperluin. Terus udah jadi untuk bagian template-nya. Kalau misalnya udah ini tinggal di lock dan lanjut ke pembagian layer. Jadi pertama-tama saya bikin layer kursinya terlebih dahulu. Untuk layer kursinya ini saya bakal pakai rectangle. Oke, ini udah pas. Terus next-nya, jadi kalau misalnya di soal itu dalam pembuatan kursinya nggak cuma kotak kayak gini, cuma ada lingkaran pada bagian sandaran kursinya. Jadi untuk membuat lingkarannya itu, kita menggunakan oval tools. Jadi berbentuknya melengkung. Cara pembuatan oval tools-nya itu gimana? Jadi klik oval tools, terus saya itu klik ujung titik dari kursinya ini. Terserah mau pojok kiri, pojok kanan, atau yang ada di bawah juga bisa. Tapi di sini saya pakainya pojok kiri ya, biar gampang aja. Terus habis itu kalau misalnya diklik, tinggal klik lagi bagian tengah dari kursi. Kalau udah, kita tinggal atur ketebalan yang kalian mau pada kursi ini. Di sini saya bakal pakai ketebalannya 60 aja. Kalau misalnya udah, kita tinggal pindahin si oval tools-nya ke ke bagian kursinya ini. Jadi tinggal dipasin aja. Oke, ini udah pas. Terus bagian sisi ini juga harus dipasin. Oke, kalau misalnya udah semua, jadi nanti yang nggak kepake ini bakal kita trim. Kita klik trim, terus pilih yang mau dihapus. Oke, sama bagian dalamnya perlu ya. Terus setelah itu ini kan udah kebentuk nih, bentukannya melingkar gitu. Next-nya kita tinggal pakai yang namanya offset buat ketebalan dari senderannya ini. Kita klik dulu ya, Ctrl9 untuk mengeluarkan command, lalu kita ketik offset. Kalau udah, kita pilih garis yang mau di offsetin, lalu kita ketik ketebalan dari yang kita mau. Di sini di sini saya ketiknya 50 aja, terus klik enter. Terus garis yang mau kita offset kita tarik. Kita tarik jadi kayak gini. Terus habis ditarik diklik. Nah, nanti muncullah seperti ini ya. Dan ini kan masih ada sisanya nih. Untuk sisanya itu saya akan menutupinya dengan garis ini. Jadi garisnya bakal diperpanjang. Oke. Nah, terus biar hasil lengkungannya itu lebih soft, maka saya bakal atur lagi lengkungannya di sini. Jadi biar hasilnya nggak kaku. Oke. Oke, mungkin segini sudah cukup dan kita lihat. Oke, jadinya lebih halus ya lengkungannya. Lalu pada bagian atas kita samain juga.
pengaturannya seperti bagian bawah. Cuma di sini saya bakal kasih garis tambahan dulu, biar saya tahu titiknya itu di mana. Biar sama atas bawah titiknya. Nah, kalau udah, saya bakal atur kembali. Oke, kita atur lengkungan dari lengkungan oval ini yang tadi udah kita buat. Oke, ini titiknya udah ada. Kita klik, terus kita rapihin biar hasilnya lebih memuaskan, lengkungannya lebih rapi. Ini masih kurang rapi, jadi saya mau benerin lagi. Oke, seharusnya ini lebih rapi. Nah, ini lebih oke ya. Terus kalau udah ini garisnya saya singkirin aja dulu, biar nggak pusing ngeliat garisnya. Oke, kalau kayak gini udah jadi berarti kursinya. Berarti kita tinggal melakukan penambahan dari kursi ini menggunakan array. Jadi kita klik lagi Ctrl 9, terus kita ketik array. Nah, kalau udah diklik, kita select kursi ini. Kalau udah di-select, kita klik enter. Dan kita pilih titik yang eh, mau kita buletin. Jadi kan ini bentukannya buletan ya. Tapi sebelum itu, sebelum milih titiknya, kita klik polar dulu. Nah, kita habis klik polar, kita disuruh nih klik bagian titik tengahnya. Di sini saya menggunakan titik tengah dari meja ini dan hasilnya bakal kayak gini di akhir. Oke, ini saya tutup lagi. Nah, kalau udah kayak gini, berarti nanti kita lanjut ke proses pembuatan mejanya aja. Untuk mejanya sama kayak sebelumnya, kita pakai circle tool. Kita klik garisnya. Ini kita ketik 750. Oke, coba. Ini udah pas belum ya ukurannya? Coba saya ulang ya. Nah, oke, tadi ada kesalahan ternyata. Terus setelah itu, garis putus-putusnya saya bakal pakai line tool. Mungkin ini saya mau matiin dulu deh. Nggak usah deh, jangan dimatiin. Soalnya terlalu terlihat dominan warna putihnya saya. Tapi udah nggak apa-apa. Oke, bagian meja udah. Cerah. Nanti jadi hatnya seperti ini. Terus nanti kita tinggal tambahin dimensi, sama saya mau ubah ini dulu. Data ini belum keubah ya garis putus-putusnya. Cara gantinya itu ke layer properties. Habis itu kita klik yang line type ini. Nah, kita load dan pilih yang isodas. Klik OK, terus nanti muncul isodasnya. Klik isodas kembali, terus klik OK. Nanti bakal berubah ya jadi garis putus-putus kayak ini. Dan karena garis putus-putusnya udah selesai dan benar-benar hampir sudah jadi ini semuanya. Yang terakhir yang belum kita bikin adalah dimensinya. Cara dimensinya itu kita atur lagi ya dimensi style-nya.
Kita cara 9 kembali, terus kita klik dim style. Oke, terus kita modify, klik modify ini, dan kita atur row size-nya ini bakal saya pakai jadi 35. Teksnya juga aku bakal pakai 35 deh. Nah, kalau udah kita klik OK, terus close. Terus kita klik dimension, ada di bagian atas bar ini. Terus kita ukur. Klik ujung ke ujung benda yang ingin diukur. Terus habis itu ini klik dimensi lagi. Ini saya ketik aja biar mempermudah ya. 460. Oke, nah lalu kita juga bakal kasih dimensi pada mejanya. Ini nggak perlu ditarik, langsung diklik-klik aja. Dan untuk dimensi dan semuanya udah selesai. Jadi berikut merupakan progres pembuatan dari meja dan kursi. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal pembuatan gambar kerja pintu hingga pembuatan kerja meja dan kursi ini. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam berkata-kata dan mungkin dalam proses pembuatan ini. Terima kasih sudah menonton.